Bapak Ibu sekalian, kita memasuki pada minggu yang keempat perkuliahan kita dengan mata kuliah Doktrin Allah Trinitas. Kita sudah mempelajari hari pertama, latar belakang pembahasan kita, kemudian pengertian istilah Trinitas, mengapa saya kemudian mulai meninggalkan istilah Tritunggal dan saya menggunakan istilah Trinitas. Saya sudah menyampaikan alasannya. Kemudian pada pembahasan selanjutnya membahas mengenai sistem berpikir teologi Kristen, karena memahami doktrin Trinitas tidak bisa tanpa memahami sistem berpikir atau belief system yang dibentuk oleh worldview Christian worldview. Jadi mengapa orang Islam atau orang beragama lain berkeberatan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menghina atau merendahkan Kristen dan merendahkan kekristenan, merendahkan iman Kristen, merendahkan doktrin Kristen, karena mereka menggunakan cara pikir mereka untuk menyikapi, menanggapi, meresponi mengenai doktrin Trinitas. Ya tentulah impossible kalau ada kesesuaian. Kita mesti menggunakan atau memberi diri kepada Allah, mengenakan pada diri kita cara pikir Allah menurut Alkitab. Alkitab adalah cara pikir Allah. Tentu juga menggali Alkitab harus menggunakan tools dan menggunakan metode pendekatan eksegetis yang diawali dengan presuposisi bahwa Alkitab adalah firman Allah, ya. Lalu kita menyatakan bahwa Roh Kuduslah yang menyingkapkan pengertian mengenai Alkitab dan sebagainya. Harus dalam frame evangelical. Kalau kita menggunakan frame non-evangelical, ya tentulah kita juga bertabrakan dengan Alkitab dan kita menganggap Trinitas itu bukan seperti yang Alkitab ajarkan, tetapi Trinitas dalam pengertian yang dibingkai oleh bingkai sains. Sebagaimana sains itu mendominasi para teolog liberal, berpikir dan berteologi. Nah, selanjutnya kita membahas pada minggu kedua mengenai keunikan doktrin Allah Trinitas dengan analogi mengenai Cinderella. Ya, itu mempermudah kita untuk mengingat mengenai kedudukan doktrin Allah Trinitas di tengah-tengah perbedaan. Saya sudah menyatakan bahwa hanya ada dua agama di dunia, yaitu Kristen dan non-Kristen. Karena sistem berpikir Kristen berbeda dengan semua sistem berpikir dan beriman non-Kristen. Agama-agama non-Kristen pada hakikatnya sama. Dan pada hakikatnya berbeda dengan Kristen. Nah, itu yang kita bahas pada minggu yang kedua. Minggu yang ketiga, pada minggu lalu, hari Rabu yang lalu, kita membahas mengenai dua pokok pikiran yang besar tentang ajaran-ajaran atau pandangan-pandangan anti-trinitarian, anti-doktrin Trinitas. Ya, ada 12. 12 itu baru sebagian, tapi itu yang sifatnya mengemuka. Dan juga ditindaklanjuti dengan pembahasan mengenai analogi-analogi doktrin Allah Trinitas. Upaya orang untuk menjelaskan Allah Trinitas dengan sejumlah analogi yang saya simpulkan tak satu pun analogi yang dapat dipertanggungjawabkan, atau tak satu pun analogi yang memadai. Tapi pun saya sendiri mempromosikan atau menyajikan satu analogi tentang Allah Trinitas. Ya, tentu ada kelemahan. Saya juga tidak mengatakan bahwa apa yang saya presentasikan itu sempurna, melainkan ada kelemahan. Namun saya menyadari bahwa kelemahan yang saya kemukakan itu lebih kurang daripada sejumlah analogi tentang Allah Trinitas dari sejumlah para tokoh, sejumlah teolog, sejumlah pengajar. Oke, pada malam hari ini, tepatnya pada hari Rabu, minggu keempat perkuliahan kita membahas bab yang ke-9, Firman Allah Trinitas. Nah, sebenarnya pokok bahasan ini banyak dikemukakan oleh para ahli dan oleh para penulis buku. Di antara para penulis buku, mereka memberikan judul Bukti-bukti Alkitab tentang Allah Trinitas. Nah, itu judul yang sering kita baca dalam sejumlah buku. Bukti-bukti Allah Trinitas dalam Alkitab. Saya paling benci kalimat ini. Dengar baik-baik. Saya tidak setuju dengan kalimat bukti-bukti Alkitab tentang
Allah Trinitas. Mengapa saya tidak setuju? Nanti saya kemukakan dengan presentasi saya malam hari ini. Ya. Nah, tentu pokok bahasan saya tentang firman Allah Trinitas ini sudah menjadi pernyataan final yang menutupi kelemahan pernyataan bukti-bukti Allah Trinitas dalam Alkitab. Itu pernyataan bukti-bukti Allah Trinitas dalam Alkitab itu lemah, dan saya menawarkan yang sebenarnya itu firman Allah Trinitas. Ya. Kenapa saya membahas topik ini? Mengapa kita membahas topik ini? Karena ada anggapan bahwa Allah Trinitas bukanlah ajaran Alkitab. Kenapa? Karena tidak ada istilah Trinitas dalam Alkitab. Karena tidak ada istilah Trinitas dalam Alkitab, maka mereka menduga atau menganggap bahwa Trinitas, Allah Trinitas, bukanlah doktrin Alkitab. Nah, ini sesuatu yang perlu kita sikapi. Baik, saya sengaja mencantumkan nama saya, bukan untuk memperkenalkan, melainkan untuk mempertanggungjawabkan materi saya pada penyajian malam hari ini. Dalam bingkai Sekolah Tinggi Agama Kristen Reform Injil Internasional, Reform Remnant Internasional. Ini saya soalnya di dua sekolah. Ada Reform Injil Internasional, SCT RII, dan STAK Reform Remnant Internasional. Baik, sekali lagi, semua materi yang saya sampaikan sejak hari pertama, 4 minggu yang lalu, senantiasa diambil dari buku yang saya tulis ini, Allah Trinitas. Suatu sistem kepercayaan logis teologis Kristen. Tidak bisa, karena ini sistem kepercayaan logis teologis Kristen, maka tidak bisa ada logis non-Kristen. Nggak mungkin juga teologis non-Kristen. Maka semua yang tidak logis dan tidak teologis pasti berbenturan dengan doktrin Allah Trinitas. Ya, maka saya memberikan subjudul lagi. Doktrin ini ditolak. Masih ingat Cinderella ya? Cerita Cinderella. Doktrin ini ditolak bukan karena keburukannya. Ditolak bukan karena kesukarannya, kesulitan memahaminya. Ditolak bukan karena kekurangannya dan kelemahannya. Melainkan doktrin ini ditolak oleh karena keistimewaan doktrin ini. Dia pun diterima sebenarnya bukan karena keistimewaan doktrin ini juga. Saudara menerima doktrin ini bukan karena doktrin ini istimewa. Tapi saudara dan saya menerima doktrin ini karena ini adalah kasih karunia Tuhan. Orang yang tidak memahami dan tidak menerima doktrin ini karena belum beroleh kasih karunia Tuhan. Hanya ada kasihan delo. Gitu. Oke. Kita mulai dengan pendahuluan. Sebagaimana saya sempat kemukakan tadi, keberatan terhadap doktrin Allah Trinitas, ini sejumlah kecil orang Kristen berpendapat bahwa ya karena istilah Trinitas atau istilah Tritunggal yang saya sudah tinggalkan kata itu, tetapi sudah cukup lama berakar dalam tulisan-tulisan di Indonesia, Tritunggal, dan saya kritisi kekurang tepatan menggunakan istilah Tritunggal, karena istilah Trinitas itu dianggap tidak ada secara harafiah dalam Alkitab, tidak ada tertulis, tidak ditemukan. Maka doktrin Allah Trinitas dianggap oleh mereka bukanlah doktrin Kristen dan bukanlah doktrin biblical, tidak sesuai Alkitab. Saya berikan tanggapan begini. Ini tanggapan ringan, bukan tanggapan yang absolut, tetapi tanggapan yang ringan. Ya, tanggapan saya dengan satu analogi. Istilah Pancasila tidak ada secara eksplisit dalam isi 5 sila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, sampai keadilan sosial. Tidak ada istilah Pancasila dalam 5 sila ini. Ya, namun ke-5 sila itu adalah uraian dari dan tentang Pancasila. Ya, sebagaimana yang dirumuskan oleh the founding fathers bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta, dan sebagainya, termasuk A.A. Maramis yang turut menyusun Pancasila, merumuskan Pancasila. Ya, dan masuk Ratu Langit. Ada 2 tokoh Manado. Mengapa saya sampaikan ini?
Karena dua tokoh Manado ini tokoh yang sangat berperan membuat bangsa Indonesia tidak menjadi agama Islam. Dengar baik-baik. Dua tokoh ini termasuk Johannes Latur Harhari. Waktu itu dia presiden, dia gubernur Maluku. Ada 3 tokoh Kristen reform. Mereka itu semua reform, tokoh reform. Yaitu Johannes Latur Harhari, dia mengambil studi di Belanda, dokter hukum, dan dia attending the church, ya Reform Church. Demikian pula dengan Sam Ratulangi, dan tidak terkecuali dengan A.A. Maramis. 3 tokoh inilah yang menolak adanya syariat Islam di negara kita. Menolak 7 kata dalam Piagam Jakarta Charter, Piagam Jakarta. Mereka yang menolak dengan pendekatan kepada Hatta, kepada Muhammad Hatta. Dan pada waktu berapa menit kemudian berubahlah sehingga jadilah 5 sila ini 5 sila Pancasila. So that's why saya memberitahukan ada 3 tokoh reform di Indonesia yang menjadi pelopor sekaligus yang menolak Islam dijadikan Islam dijadikan agama negara, yaitu Johannes Latur Harhari, A.A. Maramis, dan Sam Ratulangi. Dengar baik-baik, ini peristiwa yang kurang diekspos, yang jarang diekspos. Oke. Nah, jadi sekalipun Pancasila tidak tertulis secara harafiah, secara eksplisit dalam 5 sila Pancasila, tapi seluruh Pancasila itu penjelasannya mengenai Pancasila dan demi bangsa Indonesia. Demikian pula istilah Trinitas tidak ditemukan dalam Alkitab, namun pengertiannya berasal dari Alkitab. Bahkan seluruh teks Alkitab adalah firman Allah dari Allah Trinitas dan tentang Allah Trinitas. Dengar baik-baik, ya, supaya kita tidak dibodohi oleh orang bodoh. Jangan ikut kebodohan orang bodoh yang mengatakan karena doktrin Trinitas tidak dalam Alkitab, maka jangan menyebut Allah Trinitas. Itulah orang bodoh dan kebodohan. Dan kita tidak boleh dibodoh-bodohi dan mengikuti kebodohan. Karena jelas bahwa Alkitab seluruhnya dari Kejadian sampai Wahyu tentang dari Allah Trinitas dan tentang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tolong dicamkan. Karena itu, kita tidak akan mengumpulkan dan mendaftarkan ayat-ayat Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tatkala kita berbicara mengenai Allah Trinitas, kita pun tidak membuktikannya. Membuktikan itu satu merendahkan Allah. Kalau kita mengatakan kita membuktikan Allah Trinitas dalam Alkitab, ini satu sikap merendahkan Alkitab, meremehkan Alkitab, dan merendahkan Allah Trinitas. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak teolog, banyak pendeta mengumpul ayat-ayat Trinitas. Ayat-ayat tentang Trinitas untuk membuktikan bahwa Trinitas itu adalah ajaran Alkitab. Ini sesuatu yang memalukan. Kenapa? Gini, mencari dan mengumpulkan atau membuktikan ayat-ayat khusus berbicara tentang Allah Trinitas sama dengan seorang mencari dan mengumpulkan beras dalam lumbung padi. Bisa paham ya? Mencari beras dalam lumbung padi adalah satu kebodohan. Ya, mencari beras dalam lumbung padi itulah kebodohan. Mengapa? Karena semua tulisan Alkitab, sekali lagi, adalah dari Allah Trinitas dan tentang Allah Trinitas. Pemeran utama atau jagoan kalau kita nonton film dalam bahasa tahun 70-an, pasti Pak Opo Bolu masih ingat itu. Ya, tahun 70-an itu barolnya siapa? Itu barol, jagoannya. Jagoannya siapa? Cheng Lung, Yasuaki Kurata. Oh, saya masih ingat tuh tahun 70-an itu. Bukan berarti sudah jadi pendeta lalu ilmu pengetahuan tahun 70-an saya lupakan. Enggak. Itu saya nggak lupa, tapi saya nggak dipengaruhi oleh itu. Cheng Lung, Cheng Xing. Pak Bolu masih ingat itu? Kalau masih Cheng Xing, Cheng Lung, Yasuaki Kurata, kura-kura. Ya, untuk yang di Stak RRI itu bingung mereka itu. Apa itu? Sejenis bakso dari Jepang dan dari Tiongkok. Oke ya, kembali ya.
jangan berusaha mencari ayat-ayat Alkitab tentang Allah Trinitas. Itu sama dengan menggarami laut atau sama dengan mencari beras dalam lumbung padi. Oke. Selain seluruh Alkitab adalah tentang Allah Trinitas, juga dalam buku Concordance ada daftar panjang teks-teks yang membahas tentang Allah Trinitas. Kamus Alkitab bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pun tersedia daftar ayat-ayat Alkitab, baik PL dan maupun PB, tentang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Maka nggak perlu cari dan nggak perlu mengumpulkan. Kenapa? Wong sudah terkumpul. Sudah terkumpul semua. Ya, jangan membuat kebodohan tingkat 2. Nah, saya mau lanjutkan pembahasan dengan satu statement. Seluruh tulisan Alkitab adalah firman Allah Trinitas. Ini sebenarnya saya sedang membahas dan mengajak Bapak Ibu membahas mengenai biblical understanding tentang Allah Trinitas. Ya, doktrin Allah Trinitas bukanlah ide manusia. Bukan juga satu rumusan gereja. Bukan rumusan konsili Nicea seperti tuduhan sekelompok pembicara Islam. Jadi ada sejumlah orang Islam, kalau berdebat dengan mereka atau mereka menyerang kita, mereka mengatakan, Allah Trinitas itu ajaran kafir-kafir. Itu kan rumusannya gereja. Itu rumusan gereja. Pada abad yang ketiga, di konsili Nicea dan Konstantinopel. 325, 381. Jadi, Trinitas itu karangan gereja. Nah, saya mau beritahu ini kebodohan. Ya. Pendapat orang bodoh yang tidak mempelajari secara bertanggung jawab mengenai sejarah gereja dan sejarah Alkitab. Ya, perlu mengerti. Kalau tidak mengerti ya kita dibodohin oleh orang yang mempersoalkan. Khususnya orang Islam yang mendebat, mempersoalkan bahwa doktrin Allah Trinitas adalah doktrin karangan gereja, konsili atau sidang gereja. Itu karena dimanipulasi oleh gereja. Ini satu kebodohan tingkat tinggi. Maka itu saya ingin menyatakan, mempresentasikan, membukakan kebodohan itu sekaligus menyatakan kebenaran. Nah, begini. Bukan ide manusia, bukan gagasannya Rasul Paulus. Ini juga tuduhan. Itu kan ajaran Rasul Paulus, bukan sesungguhnya dari Allah. Nah, ini saya nggak ngerti. Orang-orang bodoh sudah tak seiman, tak beragama Kristen, nggak mempelajari Alkitab secara menyeluruh, nggak mempelajari sejarah gereja, hanya mengutip pikiran potong-potong, sepotong-sepotong. Ya, inilah akhirnya pikirannya dipotong-potong. Ya, kita harus mencermati hal ini. Nah, kembali. Sebenarnya, doktrin Allah Trinitas adalah doktrin yang berasal dari Allah Trinitas sendiri, yang menyatakan dirinya mulai dari sejarah penciptaan, sejarah providensi Allah, pemeliharaan Allah, sampai pada sejarah keselamatan, bahkan sampai sejarah akhir zaman. Benang merah di sini yaitu seluruh Alkitab, kata kuncinya Allah Trinitas. Seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, jadi Kejadian sampai Maleaki, dari Matius sampai Wahyu, pemeran utamanya, tokoh utamanya yaitu Allah Trinitas. Subjeknya adalah Allah Trinitas. Objeknya pun adalah predikatnya pun adalah Allah Trinitas. Ini yang perlu kita simak dan kita perlu ingat bahwa the whole Bible from Genesis until Revelation, book of Revelation, itu berbicara tentang God in Trinity. Nah, dan benang merahnya tentang Allah Trinitas dari penciptaan, pemilihan, kemudian bangsa Israel, sejarah bangsa Israel, persiapan kedatangan Kristus, inkarnasi Allah pribadi, Allah Tritunggal, Allah second person dari Allah Tritunggal, sampai pada peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus,
Dan second coming of Christ Jesus, kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi hati-hati, jangan kita menjadi modalisme, sabianisme. Tidak boleh mempertajam bahwa Alkitab Perjanjian Lama, kejadian itu adalah peran Allah Bapa pencipta, Yesus Kristus menjadi manusia, peran Allah Anak, ya. Lalu pencurahan Roh Kudus, peran Allah Roh Kudus. Tidak boleh begitu. Itu sangat rawan jatuh pada sabelianisme atau pada paham modalisme. Karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus juga turut dalam penciptaan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus turut dalam inkarnasi. Secara opera ad extra, yang menjadi manusia adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Tapi sebenarnya ketiga-tiga pribadi ini dalam satu hakikat bekerja, bukan nonton. Allah Roh Kudus tidak nonton Yesus menjadi manusia, ya. Demikian pula pada peristiwa Pentakosta. Pada peristiwa Pentakosta, memang nampaknya Roh Kudus dicurahkan dengan tanda lidah-lidah api yang datang ke atas murid-murid yang berkumpul. Lalu mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Nah, itu tidak semata-mata memikirkan mengenai karya Roh Kudus, melainkan karya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Secara opera ad extra, nampaknya karya Allah Roh Kudus. Tapi sesungguhnya ketiga Allah Tritunggal, ketiga pribadi Allah Tritunggal, itulah yang karya di pada peristiwa Pentakosta. Sampai second coming of Christ Jesus, dia datang kedua kali nanti, memang yang nampak secara opera ad extra, yaitu Kristus datang kembali. Tapi sesungguhnya Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiga-tiganya, tiga pribadi ini turut bekerja pada peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti. Ya, maka itu semua kita lihat bahwa seluruh Alkitab, pemeran utamanya bukan manusia, bukan Israel, bukan bangsa-bangsa, tapi subjeknya dan predikatnya adalah Allah Trinitas. Oke. Bapak Ibu sekalian, Allah Trinitas adalah bingkai ringkasan Alkitab. Grudem memberikan satu pernyataan demikian. However, we can understand something of fits through by summarizing the teaching of Scripture in three statements. One, God is three person. Second, each person is fully God. And the third one, there is one God. Bahwa Allah itu tiga pribadi, dan masing-masing pribadi itu adalah Allah sesungguhnya, dan hanya ada satu Allah. Ini merupakan rangkuman dari seluruh Alkitab yang dikemukakan oleh Wayne Grudem. Siapa yang tidak kenal tokoh Reform, tokoh Injili yang namanya Wayne Grudem, seorang ahli sistematik teologi yang dikenal, sangat terkenal pada masa kini. Nah, doktrin Trinitas bukanlah rumusan atau ringkasan dari sidang gereja Amnesia tahun 325, Konstantinopel 381, melainkan rumusan dan ringkasan dari Alkitab. Ini yang perlu kita ingat ya pada waktu kita menyikapi keberatan-keberatan orang terhadap doktrin Allah Trinitas. Myers menulis demikian. The basis in Scripture in which it was built can be summarized as follow. There is only one God. Each of the three divine person is recognized to be God. Saya mengkritisi, saya tambah S, ini kalimat saya. Recognized as God, not to be God. Ya, bahwa landasan dalam kitab suci yang kita perhatikan yaitu dibangun satu ringkasan sebagai berikut, yaitu hanya ada satu Allah, masing-masing each of three, masing-masing dari tiga pribadi ilah Allah diakui, direcognize sebagai Allah. Inilah rangkuman. Jadi pernyataan-pernyataan doktrinal tentang Allah Trinitas bukanlah rumusan gereja, bukanlah ide gereja maksud saya, melainkan rumusan gereja dari Alkitab tentang Alkitab. Karena itu seluruh Alkitab didominasi oleh tulisan tentang Allah Trinitas. Dalam hal ini Allah sebagai subjek
sekaligus sebagai predikat dalam dunia, dalam Alkitab dan dalam dunia. Sedangkan manusia adalah objek yang kemudian dijadikan predikat oleh Allah untuk dunia. Oh, teman-teman tolong perhatikan kalimat ini. Jangan hanya dengar sedangkal kita dengar kalimat ini. Ini rumusan yang perlu disimak baik-baik. Ya, rumusan yang perlu disimak baik-baik. Sekali lagi saya mau tekankan. Karena seluruh Alkitab didominasi oleh tulisan tentang Allah Trinitas. Ya, kenapa? Karena Allah Trinitas adalah subjek dari seluruh Alkitab. Subjek. Dia itu berfirman, bertindak, dan itu semua subjek. Dia berperan sebagai subjek, dan dia melakukan predikat, melakukan tindakan-tindakan predikatif. Bertindak, menciptakan, memelihara, memilih, menebus, memimpin umat Allah, membawa umat Allah pada tujuannya. Nah, ini semua predikat. Seluruh Alkitab, dengar baik-baik Pak Bartolens, seluruh Alkitab, ya, subjeknya Allah Trinitas, predikatnya adalah Allah Trinitas, dia berperan, dan Allah tidak pernah menjadi objek dalam Alkitab. Tentu, Pak, dia kan disembah, yes, tetapi sebenarnya itu bukanlah disembah sebagai objek, tapi dia disembah sebagai subjek. Nah, mungkin ini yang kurang sulit dipahami. Karena biasanya kan, misalnya kita menyembah pohon, maka objeknya kan pohon. Kita menyembah satu tempat yang kita anggap keramat, maka objek penyembahan kita itu tempat yang kita anggap keramat, itu objek. Sebenarnya itu agama suku atau agama lain, tetapi Kristen tidak. Yang disembah itu yaitu subjek, bukan objek, yaitu Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menyatakan dirinya kepada kita, dia sebagai subjek. Dia juga yang membuka hati kita, dia sebagai subjek. Dia juga yang menundukkan hati kita. Dia juga yang membuat lutut kita bertulut. Dia juga yang membuat kepala kita tunduk. So, he is a subject. Ya, lain sekali ya, cara berpikirnya Kristen itu berbeda sekali dengan agama lain. Kalau agama lain akan mengatakan, mari kita menyembah Allah karena Allah adalah objek penyembahan. Tapi saya mengatakan, no. Mari kita menyembah Allah karena Allah adalah subjek penyembahan. Itu berbeda sama sekali. Berbeda. Kenapa? Sekali lagi, karena Allah lah yang disembah, Allah lah yang membuat kita menyembah dia, Allah lah yang membuat kita tertunduk, berlutut, Allah lah yang membuat hati kita menyembah dia. Maka dia sebagai subjek penyembahan. Berpikir lebih seperti ini. So that's why kekristenan memang berbeda sama sekali dengan non-Kristen. Kalau non-Kristen semua agamanya hampir sama. Paling perbedaannya hanya istilah dan perbedaan cara liturgi atau ritual. Ya, tapi sebenarnya esensinya sama saja semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lanjut. Ada sekitar 7 atau 8 poin yang saya paparkan berikut ini untuk menegaskan mengenai firman Allah Trinitas. Awal Alkitab dan akhir Alkitab adalah, saya sudah membahas tadi ya, seluruh Alkitab, the whole scripture, ya, seluruh Alkitab adalah dari Allah Trinitas dan tentang Allah Trinitas. Nah, saya mau mengkerucutkan, berikan contoh saja. Dari awal dan akhir saja. Alfa Omega. Awal Alkitab dan akhir Alkitab adalah tentang Allah Trinitas. Mari kita mulai. Pada mulanya Elohim. Dan di sini kita perhatikan, ya, kita perhatikan di teks ini. Elohim di teks ini, dia sebagai subjek sekaligus predikat. Ya. Sebagai subjek Elohim bara. Dia adalah subjek Allah
Dan dia adalah predikat, menciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan. Nah, Allah ini dalam bentuk jamak, Elohim. Ini ini ya yod ini jamak, Elohim. Allah mengungkapkan mengenai 3 pribadi. Pribadi Allah. Ya, baiklah kita. Pada mulanya itu ditegaskan juga dalam ayat yang ke 27-28. Baiklah kita menjadi kita. Tapi pada ayat pertama, pada mulanya Allah, Elohim, jamak, pada mulanya Allah Trinitas. Kalau saya terjemahkan, pada mulanya Allah Trinitas. Jadi ayat 1 Kejadian sudah membahas mengenai Trinitas. Secara eksplisit, Elohim dan bara ini menjelaskan mengenai person, penyataan diri secara eksplisit dari kata naase, ini dalam bentuk orang pertama jamak. Orang pertama jamak, dia, bukan mereka, dia. So 1, tapi dalam 3 dalam jamak. Baiklah kita, itu nampak pada ayat 26, bukan 27 ya tadi, 26. Ini menyatakan the fullness of the divine personality. Mengungkapkan tentang keutuhan, totalitas daripada personalitas ilahi. Fullness. Bahwa Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Allah yang sepenuhnya Allah. Bukan dibagi 3 Allah. Tidak ada pembagian. Ada 3 Allah. Tapi 1 Allah. Namun dalam 3 person. Coba perhatikan. Kejadian 1 ayat 1 pun sudah menyatakan proklamasi awal teks Alkitab tentang Trinitas. Dan semua pada umumnya penafsir kunci menyatakan bahwa ayat 1 ini, Kejadian 1 ayat 1 menjelaskan tentang Allah Trinitas yang ditegaskan pula dalam ayat 1 pasal 1 ayat 26. Ya. Elohim dalam bentuk jamak, bukan malaikat. Karena ada juga orang berpendapat, Pak, enggak. Elohim itu juga Allah dan malaikat. Sorry, malaikat tidak terlibat dalam penciptaan. Karena malaikat diciptakan. Dengar baik-baik ya. Jangan ditipu oleh penipu yang tidak belajar Alkitab sebaik-baik. Karena mereka berpendapat bahwa, Pak, enggak, yang Elohim itu adalah Allah dengan para malaikat. Saya mau tegaskan, hanya Allah yang adalah bara, menciptakan. Malaikat tidak pernah dibukakan oleh Alkitab sebagai pencipta. Maka gugurlah argumentasi mereka. Elohim dalam bentuk jamak, Allah dalam 3 pribadi yang berbeda, tapi sehakikat 3 co-eternal and co-equal person. 3 pribadi yang kekal, yang equal, yang setara. Bapa setara Anak, setara Roh Kudus. Ini, maka itu ajaran Allah Trinitas dalam pengertian ini menentang semua ajaran Allah tentang Allah, termasuk menyebut Trinitas, tetapi dalam pengertian subordinasi, ordinasionisme. Kalau mau paham ya, ada tingkatan-tingkatan Allah. Dalam ajaran agama-agama lain, ada tingkatan. Buddha, Hindu pun ada ajaran-ajaran tentang tingkatan Allah. Tapi kita Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiganya adalah sehakikat. Ya, seesensi. Bukan 3 yang berderajat berbeda satu dengan yang lain. Nah, yang kedua, yang tadi membahas tentang Kejadian 1 ayat 1. Lalu Wahyu, saya mengatakan, saya nggak perlu menelusuri Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Matius, Markus, Lukas, dan Wahyu. Nah, ini saja
Kejadian, Alfa, awal, dan akhir. Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 22. Allah Bapa memberikan roh kepada para nabi. Itu ayat 6. Wahyu pasal 22 ayat 6. Allah memberikan roh kepada para nabi. Dan kedatangannya kedatangannya kembali. Yang dimaksudkan kedatangan anak kembali sebagai Alfa dan Omega. Itu muncul tertulis secara harfiah dalam ayat yang ke-12 dan 13. Dan Allah Roh Kudus, ya, dan Allah Roh Kudus dan pengantin, yaitu anak Allah, itu dalam ayat 17. Dan ditutup dengan pernyataan akhir dari anak Allah, Yesus Kristus. Ya, aku datang segera, dalam ayat 20. Dengan demikian, bagian akhir kitab Alkitab, yaitu Wahyu pasal 22, ditutup dengan karya akhir 3 pribadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, sebagai subjek, sebagai predikat, sebagai tujuan dunia ini. Wow, inilah satu kegaguman saya tentang karya Allah Trinitas. Dialah pengasal mula, dia originator, dan dialah telos. Dialah yang mengoperasikan segala sesuatu, dan kepada dialah semuanya tertuju. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, 3 pribadi Allah Trinitas adalah ajaran seluruh Alkitab. Bukan hanya Bapa yang menciptakan, Anak menyelamatkan, Roh Kudus yang menguduskan. Ini ajaran sesat. Ya. Tapi sudah bertahun-tahun kita sudah biasa mendengar kalimat ini dari mulut pendeta. Bapa menciptakan, Anak menyelamatkan, Roh Kudus yang menguduskan. Sudah bertahun-tahun kita mendengar pernyataan kotor dan busuk ini. Kenapa? Karena ini merupakan ajaran modalisme. Ya, ajaran dari modalisme yang membagi 3 pribadi berdasarkan peran-peran yang berdiri sendiri-sendiri. Memang alasan saya demikian, memang betul secara eksplisit, tekstual, dan opera ad extra, memang sepertinya Bapa pencipta, sepertinya Anak penyelamat, sepertinya Roh Kudus pengudus. Tapi sebenarnya kalau kita mencermati Alkitab secara jeli dan sesungguhnya, tidak demikian. Karena yang menciptakan juga adalah Anak. So, Bapa, Anak, Roh Kudus, sebagaimana laporan Yohanes pasal 1 kan, Anak pun pencipta. Dalam Kolose pun, Anak pun pencipta. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menciptakan, juga menyelamatkan. Memang yang nampak itu Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang lahir, menderita, mati sengsara, mati di kayu salib, dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, bangkit, naik ke surga, akan datang kembali. Sepertinya secara opera ad extra, yang menyelamatkan itu yaitu Yesus Kristus, pribadi kedua, Allah Tritunggal. Tapi sebenarnya kalau lihat secara keseluruhan Alkitab, Bapa, Anak, Roh Kudus pun terlibat dalam karya penyelamatan. Demikian pulanya dalam hal pengudusan, seolah-olah atau nampaknya secara opera ad extra ia menguduskan Roh Kudus. Tapi kan Roh Kudus menguduskan berdasarkan darah Kristus yang ditetapkan oleh Bapa. Maka Bapa, Anak, Roh Kudus adalah terlibat dalam karya pengudusan. Jadi kalau kita perhatikan 3 pribadi Allah Trinitas yang menjadi asal muasal, memproses segala sesuatu sampai pada tujuan ketiganya, 3 pribadi itu. Itulah sejarah dunia. Adalah sejarah Allah Trinitas. One more time. Sejarah dunia, mulai dari sejarah Alkitab, seluruh Alkitab adalah tentang dari Allah Trinitas dan tentang Allah Trinitas. Sejarah gereja adalah tentang sejarah Allah Trinitas. Dan sejarah dunia adalah sejarah tentang Allah Trinitas. Yang ketiga, karya terbesar dalam Alkitab adalah karya Allah Trinitas. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelum ini, semuanya berasal dari Allah Trinitas, beroperasi oleh Allah Trinitas, dan berakhir pada Allah Trinitas. Berasal dari, beroperasi oleh, berakhir pada Allah Trinitas. Ini
Penciptaan inkarnasi Pentakosta Parousia adalah karya terbesar Allah Trinitas sebagaimana yang dibukakan oleh Alkitab. Oke. Bapak Ibu sekalian, itu alasan yang ketiga. Yang keempat, Allah Trinitas adalah ajaran Tuhan Yesus. Kalau kita memperhatikan Injil Matius, Markus, Lukas, ditambah dengan dan juga Yohanes, seluruh pengajaran Tuhan Yesus tentang Allah Trinitas. Dia berbicara tentang Bapa, semua Bapa, dan dia juga mengatakan tentang janjinya akan datang seorang penolong bagimu. Yesus Kristus mengajarkan tentang Allah Bapa, tentang dirinya yang dia gunakan istilah anak manusia. Pada waktu dia membahas tentang dirinya, karyanya, dia menggunakan istilah the Son of Man. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan hilang. Anak manusia datang untuk menebus. Anak manusia akan bangkit. Anak manusia. Kita tahu dia membahas itu. Saya tidak punya waktu karena konteksnya berbeda untuk menjelaskan why he mentioned himself. Dia menyebut dirinya sebagai the Son of Man. Ada arti yang panjang, itu kristologi. Tapi saya mempertahankan pengajaran saya begini. Bahwa Yesus Kristus pun mengajarkan tentang Allah Bapa. Semua yang dia ajarkan, dia terima dari Bapa. Dan dia diutus oleh Bapa. Tapi jangan kurang ajar. Begini. Karena dia diutus oleh Bapa, maka dia lebih rendah dari Bapa. Nah, ini satu kepicikan orang pendeta atau hamba Tuhan yang menerangkan kepicikan tanpa melihat konteks dan kedalaman arti utusan. The Son of Man, anak manusia, Yesus Kristus, diutus oleh Bapa. Kata diutus itu tidaklah mengindikasikan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa. Tetapi dia mau memberitahukan kepada yang olehnya menjadi objek pengutusan. Allah mengutus Bapa mengutus anak dalam dunia. Ya. Ini menegaskan tentang otoritas anak ini sama dengan otoritas Bapa. Itu loh pengertiannya. Ya, jangan salah mengerti dan jangan menekankan marginal. Kita harus menekankan yang namanya core meaning daripada teks. Bahwa Allah Bapa mengutus Allah anak, bukanlah dalam pengertian bahwa anak lebih rendah daripada Bapa, karena Bapa yang mengutus, subjek, anak diutus sebagai predikat. Ke dalam dunia objek. Keliru fatal. Tetapi lihat konteks bahwa anak itu diutus oleh Bapa. Anak itu diutus oleh Bapa dalam pengertian anak mau beritahu bahwa aku diutus oleh Bapa, berotoritas. My authority just as my father authority. Otoritas Bapa dan otoritas saya sama. Ini mengungkapkan equality, mengungkapkan kesetaraan esensi sehakikat Bapa dan anak. Ya, itu yang perlu kita simak, pertahankan, memahami pengajaran Tuhan Yesus dan sebagainya. Semua pengajaran Tuhan Yesus dia katakan dari Bapa. Ini mengungkapkan kepada orang Yahudi, orang pendengar beragama Yahudi yang senantiasa melihat kebenaran itu dari Allah. Ya, jangan diplesetkan dan jangan diartikan secara lain tanpa mengerti konteks. Itu penyesat. Nah, juga kalau kita memperhatikan Yesus dibaptis oleh Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Masih ingat ya? Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Jadi dalam Alkitab, Injil-Injil sudah diberitahukan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yesus, Maria mengandung oleh Roh Kudus. Sudah mengungkapkan tentang karya Roh Kudus. Tentang Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, ini karya penetapan Allah Bapa. Lanjut juga. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, Roh Kuduslah yang memimpin Yesus. Oke, terlalu banyak teks tentang Roh Kudus dalam pengajaran Tuhan Yesus juga. Dan yang secara eksplisit kita membaca dalam kitab Yohanes tentang janji Yesus Kristus tentang datangnya Roh Kudus, Parakletos, seorang penghibur, Roh kebenaran.
yang akan menghakimi, menyingkapkan kebenaran, yaitu Roh Kudus. Yesus mengatakan, aku akan pergi pada Bapa, ya, aku akan pergi pada Bapa, tapi aku tidak akan membiarkan kamu piatu, tapi aku akan mengirim seorang penolong bagimu. Ini pengajaran Tuhan Yesus tentang Roh Kudus. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi alasan bahwa sesungguhnya doktrin Allah Trinitas adalah doktrin biblical, doktrin Alkitabiah. Saya mau tutup dengan, tadi saya menyebut 7 ya. Saya persingkat saja hanya 5. Allah Trinitas kita temukan dalam sejumlah tulisan Rasul Paulus. Ya. Dalam kitab-kitab surat-surat Rasul Paulus, mulai dari Roma, Galati, Efesus, Filipi, Korintus, tentang Roh Kudus, tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan secara khusus Roma pasal 8, Paulus menulis mengenai secara eksplisit tentang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pada Roma pasal 8 ayat yang ke-26, 27, Roh Kudus akan memimpin kita menyampaikan doa-doa kita kepada Bapa, dan Roh Kudus yang akan memimpin kita karena iman kita kepada Bapa adalah karya Roh Kudus. Dengar baik-baik. Kita beriman kepada Allah Bapa, itu karya Roh Kudus. Dan selanjutnya dalam Roma pasal 8, Allah Bapa memilih, menetapkan, memanggil. Ya, memilih, menetapkan, memanggil, membenarkan, memuliakan. Roma 8 ayat yang ke-29 dan 30. Dan semua itu in Christ. Jadi Roma 8 ayat 26 sampai 30 mengenai karya Allah Trinitas. Demikian pula Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Bahwa Bapa memilih dalam Anak, Allah Anak menebus yang dipilih Bapa, Allah Roh Kudus memeteraikan yang dipilih Bapa dan yang ditebus oleh Anak. Jadi ketiga pribadi Tritunggal ini bekerja bersama-sama. Oke, masih banyak lagi teks dan saya ingin simpulkan demikian. Doktrin Allah Trinitas bukanlah ide, ya, bukanlah ide atau hasil pemikiran para teolog, bukan hasil sidang gereja seperti sidang Nisia dan Konstantinopel, bukan. Ini abad yang ke-3. Sedangkan penulisan kitab-kitab itu abad 1 dan abad 2. Abad 1 lah. Penulisan kitab Matius, Markus, Lukas, ya Markus abad 1 tahun 40-an, tahun 30-40-an. Ya, kemudian tahun 60-an, tahun 70-an. Jadi abad 1 ditulis pada abad 1. Lalu kemudian gereja kan merumuskannya, bukan menyampaikan ide baru. So, Trinitas bukan ide gereja, tetapi ide Allah Trinitas, ide Alkitab, ide Allah Trinitas dalam Alkitab. Nah, selanjutnya, melalui para penulis kitab-kitab ini dituangkanlah dalam Alkitab seluruh kitab mengenai Allah Trinitas, pribadinya, 3 pribadi, dan karya Allah Trinitas. Karena itu Alkitab adalah firman Allah Trinitas. Karena itu pula semua hasil kajian eksegetis yang dirumuskan secara sistematis oleh para teolog Trinitarian bermuara pada kehidupan dan pelayanan Trinitas. Ya, semua kita mestinya melayani dalam bingkai Allah Trinitas, hidup dalam bingkai Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita berpikir Trinitas, berpikir dalam bingkai Allah Trinitas, berpikir dalam bingkai Bapa demi kemuliaan Bapa. Aku melayani Anak, memberitakan Anak, dan keyakinan Roh Kudus bekerja. Jadi semuanya semua aspek hidup kita mesti Trinitarian. Mesti. Tidak mungkin tidak. Ya, tidak mungkin tidak. Kalimat yang terakhir, terima kasih, Tuhan memberkati, terpujilah Allah Trinitas.